Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Pak Basuki Hadimuljono, memastikan akan memboyong seluruh pegawai Otorita IKN ke Ibu Kota Nusantara pada Maret 2025. Namun, Pak Basuki belum memastikan tanggal berapa kepindahan tersebut. Pak Basuki menjelaskan, pemindahan aparatur sipil negara Otorita IKN ke Ibu Kota Nusantara agar bisa lebih fokus pada pembangunan IKN. Kami nanti Maret ini, semua orang otorita, karyawan otorita harus pindah ke IKN. Karena kantornya sudah jadi, ada 4 rusun yang akan kami pakai untuk hunian, ujar Pak Basuki. Dia menyampaikan bahwa selama ini pegawai otorita IKN berkantor di 3 lokasi. Sehingga dengan pemindahan di Ibu Kota Nusantara, maka semua kegiatan akan lebih terpusat dalam menjalankan program kerja. Seluruh kegiatan otorita IKN akan ada di IKN, dan seluruh pegawai otorita akan pindah ke IKN, yang selama ini ada 3 tempat di Jakarta, Balikpapan, dan IKN, ucap Pak Basuki. Kendati demikian, Pak Basuki belum menyebutkan tanggal pemindahan seluruh pegawai otorita IKN ke Ibu Kota Nusantara. Hanya saja, dia menyebutkan bahwa saat ini sebagian pegawai otorita IKN sudah berkantor di Ibu Kota Nusantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku pihaknya siap mengikuti kepindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara. Sebab parlemen kini hanya mengikuti keputusan yang akan diputuskan oleh pemerintah. Dia mengatakan bahwa DPR juga siap untuk menyiapkan gedung untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara, meninggalkan Jakarta yang kini sudah menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara setelah IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik. Maksud pernyataan Presiden Prabowo soal Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota politik. Di IKN harus sudah ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang beroperasi. Sedangkan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN, Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar 8,1 triliun pada 2025. Hal itu untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan sistem pendukungnya di Ibu Kota Nusantara. Otorita IKN mengikuti rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 2 DPR RI untuk membahas efisiensi anggaran yang tertera pada daftar isian dan pelaksanaan anggaran awal Otorita IKN tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan. Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadimuljono menyampaikan DIPA awal Otorita IKN untuk tahun anggaran 2025 adalah 6,39 triliun.
sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tahun anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar 5,24 triliun rupiah. Pagu alokasi anggaran tersebut merupakan hasil rekonstruksi anggaran antara Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan yang menghasilkan kesepakatan efisiensi anggaran untuk DIPA awal sebesar 1,15 triliun rupiah. Efisiensi tersebut ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, dan kegiatan ATK, alat tulis kantor. Ini tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024. Dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal. DIPA awal ini adalah sebelum rapat terbatas pada tanggal 21 Januari 2025. Yang pada saat itu Bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar 48,8 triliun, ujar Pak Basuki. Dia menjelaskan, anggaran tersebut merupakan efisiensi dari DIPA awal sebelum rapat terbatas dengan Presiden Prabowo pada 21 Januari 2025. Pada rapat terbatas, Presiden Prabowo juga menyetujui usulan tambahan anggaran Otorita IKN sebesar 8,1 triliun. Anggaran tersebut adalah untuk menjalankan instruksi Presiden mempercepat laju pembangunan dan merealisasikan IKN sebagai ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028.